Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak. Maka kita pun bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Alhamdulillah, jo kembali kita melanjutkan kajian tafsir subuh. Kinilah sampai di surah Al-Baqarah ayat 206. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Wa idza wa dan idza apabila qila dikatakan, bentuk pasif, fi'il majhul. Kalau aktifnya qala, berkata. Kalau qila, dikatakan. Dan apabila dikatakan lahu, kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Akhadhathul izzatu bil ithmi. Akhazat artinya mengambil. Akhaza ya'khuzu, akhazat. Nah, akhazatnya fa'ilnya izzatu. Al-izzatu akhazathu. Nah, itu pun diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia bentuk pasif. Fi'il, maf'ul, baru ada fa'ilnya. Maksudnya kata kerja, subjek, baru objek. Akhazathul izzatu. Nah, maka kemuliaan diambilnya bil ithmi, dengan dosa. Jadi dengan dosa yang nyo kerajuan membuatnya mulia. Fahasbuhu, fa maka hasbu cukup atau hitungan, hu-nya maka cukup baginya jahannam. Wala bi'sa, wa dan la sungguh, bi'sa seburuk-buruk. Al-mihad, sampai tinggal kembali. Kita cari tafsir Imam Qurtubi menjelaskan tentang ayat itu. Kalau dalam tafsir Al-Wasit dijelaskan bahwa inilah sifat yang kelima dari orang-orang yang munafik. Karena sebelumnya, dua ayat sebelumnya menjelaskan ada orang yang yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang mengagumkan perkataannya tentang dunia itu, takjub padanya, kagum padanya. Tentang urusan dunia, hebat ya.
wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Bahkan wa yusyhidullah, sering bersumpah sebut-sebut nama Allah, wa yusyhidullah, padahal nyo sangat bersangatan musuhnya. Yang ketiga, idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, membuat kerusakan yang parah itu adalah berbuat syirik. Wa yuhlikal hartha wan nasla, merusak, menghancurkan, membinasakan tumbuh-tumbuhan, kebun-kebunan atau hewan-hewan. Maksudnya ekonomi, merusak ekonomi, tatanan ekonomi. Nah, yang kelima, wa idza qila lahu, ini sifat orang munafik. Kalau Imam Qurtubi mengatakan hadhihi sifatul kuffaru wal munafiq, sifatul kafiri wal munafiqi. Ini adalah sifat orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik. Adz-dzahib bi nafsihi zahwan wa yukrihu lil mu'minina an yuwaqqi'ahu al-haraj fi ba'di hadza. Jadi kalau bisa orang beriman itu memperoleh petaka. Nah, ini senang tuh. Kalau memperoleh bagian yang rancaknya tak senang tuh. Wa qala Abdullah kafa bil mar'i ithman ay yaqula lahu akhuhu ittaqillah. Nah, kalau ada orang yang berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka cara menghentikannya atau kalimat yang wak sabui ittaqillah. Jadi kalau sekiranya menyampang pai ke Makkah, ke Arab, terus ada kita mungkin berbuat salah, itu biasanya penegurannya adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dan itulah mestinya yang sebenarnya tidak ke Arab saja yang harus kita tradisikan. Awak pun dia tu takwilah ke Allah kah, bahasa awak pun dia tu buat salah orang, inginannya, cara menginginannya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalau nyolah takwi kepada Allah, nak mungkin nyo menzalimi. Jadi pun pernah dulu mencubuan ketika nyo berbuat mendorong-dorong awak gitu. Sebab ittaqillah, takwalah kepada Allah, mencari tanda mengalati tandanya sedang berbuat salah, diingian ittaqillah. Cuman kalau dibaca lo bahasa Arab ada waktu kini tentu kan buat salah mengai kok. Jadi maksud ittaqillah itu dikarenaannya ku kerajuanku kok salah kok, takwilah ke Allah. Nah, kalau kamu mungkin bagaknya, tapi kepada Allah liberani, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ketika orang munafik diingatkan oleh ittaqillah, fayaqulu alaika binafsika, uruslah diri engkau, mengalau wang ingin urus diri seseorang aja lah. Misluka yusini, orang seperti engkau yang berbuat mewasiatkan kepada aku, menasihati aku, petanggo berdua selemu jo lay kolo mengingin awak ke sungai yo luguih le dah lawak lo dia dinasihati. Tapi sampai bila lo bisa luguih ke sungai lah. Wal izzatu, kan model itu ungkapan dia awak. Kemuliaan itu al-quwwah, kekuatan. Mentang-mentang punya kekuatan, mentang-mentang punya jabatan. Wal ghalabah, bisa mengalahkan orang, kekuatan, jabatan. Jadi akhazathul izzatu bil ismi. Ada orang-orang yang kekuasaannya, jabatan, kemuliaan yang nyo miliki itu menambah dosonyo. Harusnya yang diagih oleh Allah, fasilitas yang diagih oleh Allah berupa jabatan, pangkat, harta, mestinya itu fasilitas untuk dakik ke Allah. Tapi orang munafik nyo gunakan kekuasaan atau anugerah karunia yang Allah berikan untuk menjadi tambang dosa. Jadi semakin banyak harta, semakin banyak dosa. Semakin panjang umur, bukannya tambah kebaikan, tambah banyak keburukan. Jadi orang munafik, fasilitas yang diberikan oleh Allah ternyata nyo gunakan untuk menambah al-ithm, menambah dosanya. Makanya diinginkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, karena Allah, takwilah ke Allah, azab Allah padih.
tapi tidak bermanfaat baginya. Ini kemuliaan karunia oleh Allah yang diberikan oleh Allah, keagungan yang diberikan oleh Allah, nama baik, tidak membuat ini bertambah baik, bertambah banyak pahala, tapi bertambah banyak dosa. Imam Qatadah mengatakan, al-ma'na idza qila lahu mahlan izdada iqdaman 'alal ma'siyah. Udahlah, berhentilah. Nak betul kalau anda di kerajuan, tapi inyo bertambah keburukan yang nyo kerajuan. Izdada, bertambah banyak malahan, 'alal ma'siyah, atas maksiat. Jadi kemuliaan tidak membuat, karunia nak membuat inyo lebih baik, bahkan membuat inyo bertambah banyak dosa. Itu yang bahaya. Jadi kananlah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu mengenaan. Jadi kalau ada sedang gontok-gontokan, ittaqillah, ittaqillah, tawakal kepada Allah. Ada orang menzalimi awak, ittaqillah. Jadi kalau Allah ittaqillah kecilnya berarti awak ada berbuat salah. Ya, itu entah itu sudah menjadi tradisi, yang jelas itu bagian dari, ya ada Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah 206, bermasalahnya ittaqillah, ittaqillah. Nabi pun mengajarkan ittaqillah ya walad, wahai anak kecil, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah. Akhazatul izzatu bil ithmi. Jadi harusnya kemuliaan datang dosa, datang pahala yang banyak, kasih sayang Allah, tapi mereka sebaliknya menjadikan karunia Allah itu membuatnya bertambah dosa. Kalau bertambah dosa, ya pasti ujungnya fahasbuhu jahannam, maka wajar hisabnya nanti di akhir cukup baginya jahannam. Jadi kalau lah peluang dijadikan sumber dosa, sumber maksiat, dan ketika diingatkan nyobalas alaika binafsika, cukuplah kamu saja, urus saja diri sendiri. Fa alaika nafsaka binafsika misluka yusini, seperti engkau yang berwasiat menasihati aku. Nah, dulu pernah suatu kejadian, ada kejadian, anna yahudiyan, seorang Yahudi, kanat lahu hajah inda Harun ar-Rasyid. Nyo punya hajat, nyo ingin bertemu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid khalifah, pemimpin lah, pejabat lah kini, atau yang punya waktu mengurus. Fakhtalafa ila babi sanatan, salamu setahun nyo tunggu di pintu, ndak bersobok-sobok jo khalifah. Falam yaqdi hajatah, maka tidak juga terpenuhi hajatnya. Fawaqafa yauman alal bab, suatu ketika nyo tagak di pintuan, nyo tunggu bana. Falam ma kharaja Harun, tiba-tiba pas waktu kharaja Harun, tiba-tiba keluar anda batihi wa kharra sajida wa sa'a hatta waqafa baina yadayhi. Akhirnya inyo berpapasan, nyo paso bala di mukanya. Keciknya, ittaqillah ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, bertakwalah engkau kepada Allah. Yang mengecewakan siapa? Orang Yahudi, bukan orang Muslim. Tidak mungkin orang berani orang Muslim, orang mukmin pemimpinnya gitu. Tapi orang Yahudi itu ittaqillah ya amir mu'min. Mendanga ittaqillah itu tentu Harun ar-Rasyid tahu itu ada yang salah di diri. Karena ungkapan ittaqillah itu adalah menasihati orang yang sedang berbuat salah. Fanazala Harun an dabbati, Harun ar-Rasyid turun dari kendaraannya, tak kudo, tak apa, pokoknya turun dari kendaraan. Wa kharra sajidan, langsung sujud tunduk. Langsung sujud. Falamma rafa'a ra'sahu, kemudian ia mengangkat kepalanya, amara bihajatihi. Tanya, coba apa kebutuhan engkau? Disebutnya lah kebutuhannya, faqudiyat, lalu dilaksanakanlah permohonan dari orang Yahudi tadi.
Kemudian ketika pulang baru bertanya para sahabat. Jadi di lokasi itu pas pampresnya bertindak. Kalau enggak, kan misalnya pas pampresnya orang Yahudi kok dia nih. Enggak, Amirul Mukminin memperdiakan. Nazalta an dabbatika liqauli Yahudi. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tadi turun dari kendaraanmu dikarenakan orang Yahudi? Tidak, kata orang. La, qala la, walakin tazakkartu qaulallah. Aku ingat firman Allah. Idza qila lahu ittaqillah, kalau ada yang mengatakan kepadamu bertakwalah kepada Allah, maka akhazathul izzatu bil ithmi, berarti kau ada sesuatu dosa yang berkerajaan sehingga nyu menasihati aku. Jadi bukan gara-gara orangnya, tapi karena lafaz yang disabuian dari orang Yahudi itu. Makanya nyu turun nyu nanyuan kharra sajidan, sujud tunduknya bukan gara-gara Yahudi, tapi gara-gara materi yang disampaikan dari orang Yahudi. Ittaqillah. Kalau ittaqillah, ada dosa kau yang di kerajaan. Akhazatul izzatu bil ithmi. Jadi boleh jadi ada masalah, ada kesalahan, makanya diingatkan. Walaupun itu orang Yahudi, tetap Harun al-Rashid mendengarkan, bahkan diselesaikan urusannya. Fahasbuhu jahannam. Kalau tidak, lama-kelamaan bisa memasukkan kita ke dalam neraka jahanam kalau tidak kembali ke jalan yang baik. Itulah orang-orang bedanya kita dengan orang-orang yang munafik. Orang munafik ini membiarkan dirinya tenggelam larut dalam berbuat dosa dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Bahkan jabatan bisa jadi dosa jabatan. Alai pangke jadi jabatan, jadi dosa, apapun profesinya bisa punya potensi berbuat dosa. Nah, orang yang beriman kalau diinginkan ittaqillah, saya boleh ada Harun al-Rashid tadi. Walaupun orang Yahudi turun pasti ada yang keliru. Nah, kalau orang munafik enggak masalah, biarkan saja begitu. Fahasbuhu jahannam, bagi mereka adalah jahannam, wala bi'sal mihad, maka cukuplah baginya balasan di jahanam. Sungguh jahanam itu adalah seburuk-buruk mihad. Huwa maudhi' al-muhayya lin-naum, tempat yang nyaman untuk tidur, itu mihad. Kau tempat yang nyamannya di mana? Di neraka, berarti tidak nyaman. Tempat yang disediakan untuk tidur itu mihad. Makanya minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu artinya tampe yang nyaman, kan diterjemahkan dari ayunan, ya kan? Tampe yang nyaman untuk lalok itu namanya mihad. Minal mahdi tuntut ilmu dari ayunan, tampe yang nyaman untuk lalok, kan ayunan itu senang lalok ilal lahdi, sampai ke lahad. Itulah yang bisa kita pahami, yang dari yang kita pahami kita bisa jauhi, yaitu sifat orang-orang munafik. Yang kelima dari dua ayat sebelumnya yaitu kalau dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, berarti ada orang yang menasihati awak, ada awak salah, ittaqillah dengan kalimah ittaqillah. Jadi mengingatkan orang, pertama sekali kalimatnya apa? Angku salah kamu hendak ittaqillah. Berarti kalau awak lah paham lah mengaji ittaqillah, berarti kita ada yang salah, terpeloi. Jadi semacam kode, semacam teks yang kalau lah ikut sabi orang awak salah. Jadi tidak perlu lah apa angku salah kan. Awak kadang-kadang dikasihan orang salah kan nak menerima ada. Ya, ana salah ya lu lah, tapi iko yo nak betul dah. Kan sama sudah. Ni sama iko yo nak betul tapi mun nak salah dah. Nya disebut salah kan semua padahalnya lah salah gitu. Jadi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu tanda salah. Itu rumus kode yang diberikan oleh Allah. Kalau lah ada orang mengucapkan ittaqillah, bertakwalah, berarti kita ada yang salah. Nah, bagi orang munafik itu ndak nak ngaruh dehnya, diinginkan kebaikan ndak ngaruh, bahkan potensi yang punya digunakan untuk
babuek dosa tari menari. Wajar jahanam baginya dan sungguh tempat lalo ya, yang nyaman. Tapi kalau nyaman di jahanam. Baik, di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Allah, takdirkan kami bersama mereka nanti di surga Firdaus. Untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Beri kami kesempatan terus bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Banyak hajat, penuhi hajat kami ya Allah, agar tambah dekat kepadamu. Yang sakit mungkin di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.